Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana yang di garis bawahi adalah sejahtera, saya yang merahkan sejahtera, kemudian untuk wilayah dinas kami dalam mewujudkan visi ini adalah menciptakan perekonomian, sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Ini adalah merupakan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Nah, kemudian lanjut kami sampaikan ya, ini misi untuk menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan tadi. Tujuannya terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan indikator Gini rasio turun dari 0,37 menjadi 0,29. Apa itu Gini rasio? Gini rasio adalah ini fakultas ekonomi ya, Pak? Fakultas pendidikan ya, tapi dia belajar ekonomi juga ya. Iya. Jadi saya kalau salah dikoreksi gitu. Jadi Gini rasio itu gampangannya bodon itu interval antara si kaya dan si miskin, nggak boleh terlalu jauh. Jadi kalau sejahtera lagi ya saya sugih ya orang sugih banget, atau sugih banget ya apa pun yang saya melarat ya orang melarat banget. Jadi kabeh muda. Jadi ketemu nanti dalam titik tidak terlalu jauh jarak antara si kaya dan si miskin. Nah ini pada indikator kita masih 0,37, idealnya adalah 0,2. Nah kita menargetkan adalah 0,29 pada saat RPJMD terakhir 2022 besok. Tapi ya kembali kita harus memahami kondisi dengan pandemi ini. Jadi bukan nyalah-nyalahin pandemi, tapi memang faktanya pandemi ini kita malah naik. Jadi kita sudah kemarin tahun 2019 sudah bisa 0,36 dari 37 kita turunkan 36. Tapi malah naik 0,38 di 2020. Laporan 2020 malah 2021 belum ya. Ini karena pandemi. Nah, kemudian sasarannya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan indikator yang sebagaimana tercantum, yaitu pendapatan per kapita, kemudian angka pengangguran juga menurun. Ini mungkin ekonomi makro ya kalau kita bicara yang ini kok belum next, sorry yang next merah. Oh ya ini ya. Ini yang tadi saya matur, kemudian kita masuk di slide 4. Nah ini saya langsung masuk ke data perkembangan industri kecil. Jadi data yang kami potret dari perkembangan industri kecil ini sentra industri yang 2016, 2017, 2018, 2019 stabil. Sentra itu kan kelompok dalam satu kawasan tertentu ketika ada potensi kemudian dijadikan sentra. Itu ada 47 dan di 2020 turun menjadi 33. Turunnya luar biasa. Ya ini ya sebenarnya juga saya tanya langsung kepada teman-teman yang di lapangan, kenapa kok bisa turun drastis? Benar nggak sih turun drastis gitu kan? Benar nggak sih ya? Ya ini kita sampaikan saja bahwa karena memang sampling, karena memang keterbatasan untuk turun ke lapangan, kita sampling dan kita hanya menyatakan kepada perangkat Pak Duko. Nah ini saya masih berbaik sangka. Artinya gini, berbaik sangkanya jangan-jangan kelihatannya senyap, tidak ada apa-apa, ternyata marketingnya jalan secara online. Jadi sering kita lihat keadaannya seperti tidak ada produksi atau mungkin tidak terlalu ramai, tapi ternyata tetap ada order. Yang meskipun ordernya tidak sebanyak dalam kondisi tidak pandemi. Tapi memang data yang tertulis di sini atau yang terrecord dalam pengumpulan pooling data turun menjadi 33. Ya, kemudian unit usahanya, IKM-nya sendiri, karena tadi sentra kan dalam kelompok, IKM-nya sendiri turun dari 16.900 menjadi 15.400, jadi hampir 1000-an turun. Pengrajin yang memang ya kita memaklumi dalam kondisi
pandemi ini kan yang kemudian lebih survive kan sektor pangan, olahan pangan atau minuman, dan sektor kritikal. Sektor kritikal itu seperti kalau di tempat kami ada genteng, batako, kemudian batu bata itu juga termasuk, karena pembangunan rumah kan juga tetap berjalan. Ya tetap meskipun tidak seramai kondisi pada tidak pandemi. Kemudian olahan pangan dan minum karena kebutuhan primer orang makan dan minum, apalagi juga isu kesehatan yang kemudian memberikan panen atau keuntungan yang cukup luar biasa bagi produk minuman kesehatan, empon-empon Ibu. Itu sampai inden antri karena bahan bakunya harus cari, karena permintaannya naik pada saat awal-awal pandemi. Itu sampai pertengahan bahkan sekarang stabil. Saya tanya kepada pengrajin empon-empon, itu tetap ordernya luar biasa, bahkan sampai ke luar negeri, wedang kuoh, wedang herbal dan lain sebagainya, karena memang itu sangat-sangat dirasakan manfaatnya. Isu kesehatan, olahan pangan ini betul-betul pangsa pasarnya naik dengan kondisi masyarakat sadar sehat, kemudian bagaimana meningkatkan imun, bagaimana makan yang tidak berisiko, kemudian olahan-olahan ini yang kita dorong untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar yang memang trennya sekarang adalah makan dan minum yang sehat. Jadi sekarang itu sudah bicaranya makan dan minum tidak sekedar kenyang, tapi makan dan minum yang sehat. Dan ini juga sudah terjadi pada bukan saja kami yang usia lanjut, tapi juga anak-anak ya. Jadi sudah berpikirnya lebih kritis gitu loh. Lebih kritis untuk bagaimana makan junk food itu, katakanlah junk food itu hanya sebagai chatting day. Hanya untuk sekali-sekali, tapi yang penting adalah makanan yang sehat. Nah, minuman herbal ini tetap naik daun, bahkan sampai sekarang juga ordernya juga kami dilaporkan masih stabil. Nah, kemudian data perkembangan industri kecil, kami masuk ke grafik selanjutnya, slide 5. Ini akhirnya kami harus menyampaikan data pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi ini di 2019 kita naik tajam. 2018, mulai 2018 ke 2019 kita naik tajam dengan 10,64, kemudian 13,49 karena ada bandara. Pembangunan bandara ini membuat kita dongkrak laju pertumbuhan karena banyak kegiatan perekonomian yang tumbuh dan kemudian mendukung untuk kegiatan pembangunan bandara ini. Namun apa boleh buat, di 2020 terjun bebas di 4,06. Ini semua dirasakan minus. DIY juga sama. Kami datanya minus berapa DIY untuk provinsi, tapi kita berada di minus 4,06. Ini artinya memang kita turun dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi minus 4,06. Lanjut. Nah ini penjelasannya adalah menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di posisi minus 4,06 sangat berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Kemudian kita perlu upaya cepat dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Hampir seluruh sektor mengalami penurunan. Jadi hanya sektor jasa kesehatan, komunikasi, informasi, serta layanan transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan. Ini laporannya. Lanjut, next. Potensi kerajinan. Nah ini saya masuk karena topik kita adalah kerajinan. Potensi kerajinan di Kulon Progo kita punya sentra IKM itu ada 2018 ada 16, kemudian 2019 ada 16, tadi dari 43 tadi turunan dari 43, untuk kerajinan ada 16, kemudian di 2020 turun menjadi 9. Ini saya kemudian bertanya kepada teman yang membidangi, gimana untuk kondisi Sukorno. Nah,
terdeteksi di Sukorno ini ada olahan bambu, yaitu pring mulung dan sekar bambu asli. Kemudian olahan kayu ada Maju Jaya, olahan kayu lagi ada Sido Makmur dan karya kita, dan serat alam ada Permata Gebang dan Dinia. Benar? Ya kan, ada dua berarti untuk serat alam ini, Permata Gebang dan Dinia. Dan di sini posisinya memang termasuk yang terdeteksi off. Nanti saya mohon tanggapannya, karena ini kami juga data yang kami kumpulkan oleh teman-teman di bidang, bahwa turunnya juga salah satunya disumbang oleh sentra yang ada di Sukorno, di mana olahan serat alam tadi, dua tadi, Permata Gebang dan Dinia. Ini mohon nanti kami mendapatkan masukan. Ya, ini kemudian unit usaha dengan sendirinya juga turun karena sentranya juga turun. Kita lanjut, program prioritas. Ini program prioritas. Next, percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan perlindungan sosial. Kemudian perlunya peningkatan investasi dan peningkatan daya saing produk lokal Kulon Progo, meningkatnya pendapatan masyarakat, terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ya, ini program dengan strategi mengembangkan IKM untuk mengoptimalkan bahan baku lokal menjadi produk unggulan yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing. Mengembangkan jaringan untuk memperkuat usaha dari produk IKM. Nah, ini kalimat ini yang perlu kita bedah bersama-sama untuk mengoptimalkan bahan baku lokal menjadi produk unggulan yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing. Nah, pada kebijakan ini, ketika kita akan membuat produk unggulan lokal seperti yang ada sekarang serat alam ini, seberapa persen bahan baku lokal ada di sini? Apa yang bisa menjadi nilai lebih ketika ini menjadi produk unggulan? Harus ada, sehingga itu akan memberikan margin yang bisa kita tekan untuk bisa memiliki daya saing secara harga minimal, secara harga baru kemudian secara kualitas. Itu bedah yang harus kita lakukan dari sisi kualitas dipadukan dengan harga untuk bisa bersaing di pasar. Nah, kemudian kita itu untuk kemudian kita bisa menang di pasar. Nanti kemudian bagaimana strategi pasar, karena ada narasumber ya yang akan bicara mengenai strategi marketing online dan sebagainya, itu akan menjadi satu keharusan. Sekarang marketing itu bukan pilihan tapi keharusan. Marketing online bukan pilihan tapi keharusan. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi kita bisa nyaman dengan yang konvensional. Bahkan pemerintah juga, Pemda maupun Pemprov maupun pemerintah pusat kementerian, ada program-program pameran yang bisa kita jadikan andalan, karena pameran itu juga salah satu upaya kita untuk memperkenalkan produk dan mencari buyer. Tapi dengan kondisi sekarang pandemi, pameran semua tidak ada, anggaran semua difokuskan kepada penanganan COVID. Artinya ini Pak Yoyo, monggo. Terima kasih Ibu, terima kasih. Oke, selamat datang Bapak Yoyo Rudiantano yang telah selaku pembicara kedua, Bapak. Terima kasih Ibu. Ya, saya lanjutkan ya. Baik, silakan untuk melanjutkan materi. Ya. Sampai mana tadi? Sampai tepuk tangan Pak. Kita online. Besok suami orang ini goyang gak? Ini ngaku tua ya. Lagi ngobrol aku nom. Sampai di pameran tadi, benar. Jadi kita nggak punya lagi kegiatan itu, pameran juga virtual, semua serba virtual. Ya kita ini satu keadaan yang kita harus terima. Jadi kita nggak bisa lagi mengeluh, baper nggak bisa gitu. Orang akan tergilas, orang mengeluh akan tergilas. Karena orang sukses itu lupa mengeluh.
Betul tidak? Betul. Ya kan? Jadi kenapa mereka bisa sukses? Mereka lali baper. Yang ada cuma piye gitu. Selalu cari solusi. Bukan kemudian pandemi ya. Ayo wes anane kaya ngene ya kahanane ya wes anut wae pasrah, sabar. Sabar itu temennya ikhtiar loh, bukan sabar itu tawakal, bukan pasrah. Sabar itu temennya ikhtiar. Satu mengalir sabar dan ikhtiar gitu. Nah, sabar itu untuk mengelola emosi kita sehingga kita juga lebih logis. Kemudian ikhtiar itu adalah bagaimana strategi. Jadi bukan pasrah yang kemudian tidak ngapa-ngapain. Ya. Jadi marketing yang harus dipilih dan menjadi kebutuhan kita dalam kondisi pandemi dan mungkin bisa jadi tren, bukan tren, karena memang pasti akan jadi kebutuhan seterusnya. Karena yang kita juga bisa katakan, kita juga dengar arahan Bapak Jokowi, pandemi ini tidak akan kita hentikan dalam 2-3 tahun atau kita kemudian selesai kemudian normal kembali, tidak. Ini akan terus dan kita tidak boleh euforia. Jadi apa udah vaksin, sudah diberikan satu kekebalan tubuh, kita bisa melakukan kegiatan apapun secara normal, tapi tetap dalam protokol kesehatan. Itu sudah mutlak. Jadi kita hidup dalam era baru di mana pakai masker ini sudah menjadi satu kebutuhan, ya kan? Jadi bersyukurlah mbak-mbak, ibu termasuk saya, kita hemat lipstik, kita hemat bedak. Karena bisa aja bedaknya cuma di sini aja ya Mbak ya. Jadi nggak usah dibedakin, hemat. Ya, sini aja mas, selesai gitu. Jadi belak nggak apa-apa. Nah kemudian lipstik juga nggak perlu karena selemotan malahan gitu. Bahkan mungkin karena sudah jaga jarak nggak perlu pakai parfum. Lah kita kalau kecut nggak kerasa kan, karena jaga jarak. Jadi kalau kecut alasannya jaga jarak ya gitu. Tapi sebenarnya itu cuma jogo-jogo. Artinya kita ambil happy-nya, kita ambil hikmahnya, jangan kita ambil susahnya. Kita akan ngeluh-ngeluh dan itu auranya jelek banget buat kita. Kita bikin happy, ya sudah memang kita seperti ini nyaman aja gitu. Kita nyaman aja. Yang penting kita ikhtiar tadi, sabar dan ikhtiar. Nah ini kemudian menjadi satu upaya kita untuk bagaimana produk kita juga bisa menjadi unggulan. Tadi adalah kita berperan di dunia online, di dunia marketing. Nanti Pak Yoyo ahlinya, ya kan Mas Yoyo. Ibaratnya saya katakan kita menebar jaring itu semakin banyak jaring kita sebar, insya Allah adalah ikan yang masuk, gitu kan. Jangan kita ini kayaknya udahlah nggak usah ini, nggak terus saja kita sebar jaring, tapi kita juga evaluasi kenapa jaring kita nggak ada ikannya ya, kan gitu, evaluasi. Nah ini mungkin saya juga sekaligus tadi karena Pak Widodo sudah mengingatkan kita bela beli, semangat bela beli. Kan kalau Bapak Bupati Pak Hasto dulu sudah betul-betul gencar memberikan semangat, dan oleh Bapak Bupati sekarang Pak Tejo juga terus dilanjutkan adalah semangat bela beli Kulon Progo. Kita juga harus menggencarkan itu dalam setiap level. Bela beli itu gak hanya terus harus ada SK Bupati gitu kan, harus ada SK Bupati dulu, nggak usah mikir terlalu tinggi. Bela beli Sukarno dulu, kita bangga dengan produk kita. Kita sekarang, saya Pak Lurahnya tadi, Pak Lurah dimohonkan tolong bikin SK Lurah untuk bisa mewajibkan masyarakat di sini itu memanfaatkan itu sebagai misalnya, karena ini kan kerajinan. Misalnya kalau souvenir manten harus pakai, masyarakat sini kalau manten ewo manten souvenirnya harus souvenir kita. Entah itu berapa budgetnya menyesuaikan ya, tapi harus souvenir. Kita bangga dulu dengan punya kita, gitu. Kemudian anak sekolah atau daring, kan mereka ada kegiatan prakarya, diberikan tugas membuat prakarya, misalnya yang sederhana, bikin dosgrade dari kerajinan itu, dinggo dewe. Jadi masuk ke sekolah-sekolah, tolong prakaryanya adalah produk unggulan Sukarno. Jadi Sukarno itu bangga dulu dengan produknya sendiri, dengan memanfaatkan setiap momentum event menggunakan itu. Jadi kita jangan mengandalkan orang lain beli, wah ini bagus, luar suka, masyarakat suka, lah kita sendiri gak pakai, gitu, kan aneh. Ya saya memang begini, sebenarnya ilmu yang ditinggalkan oleh Bapak Hasto tentang bela beli itu kan bermula dari pakaian batik geblek rentek, ya enggak? Batik geblek rentek di 2010-an awal, itu Bapak Bupati kebijakannya memaksa
Karena ideologi itu harus dipaksa, memaksa. Semua PNS, mulai dari PNS, kemudian masuk ke sekolah, masuk ke BUMD, pakai pakaian batik geblek renteng. Artinya apa? Kita tuh memasang, kita pakai dulu supaya apa? Pengrajin itu sudah punya pangsa pasar yang tetap, yaitu masyarakat Kulon Progo sendiri. Jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu Kulon Progo, meskipun pada saat itu masih jelek. Percaya nggak? 2010 itu batik geblek renteng masih jelek. Karena produsennya belum punya kemampuan yang tapi karena ideologi itu ditanamkan, kita harus pakai dengan kebijakan Bapak Bupati melalui instruksi Bupati, kita semua pakai tanda kutip dengan terpaksa awalnya. Tapi setelah itu kemudian kan pengrajin berkembang karena dia dapat pangsa pasar, dapat untung, dapat pangsa pasar, akhirnya mereka kan berkreasi, berinovasi. Jadilah batik yang membanggakan sekarang. Salah satunya yang saya pakai warnanya kan masih awet padahal sudah hampir bisa dikatakan mungkin tahun berapa saya pakai ini ya, 5 tahun atau 7 tahun yang lalu ya, meskipun juga apa perawatannya ya, batik itu perawatan yang penting jangan kena panas dan jangan direndam langsung dikucek gitu. Misalnya direndam ya pakai air bening dulu, air bening dulu terus dicucek sebentar terus nah maksud saya di sini artinya Bapak Bupati, Pak Hasto, Pak Teja sudah memberikan ilmu yang kita tiru aja. Bela beli Kulon Progo, kita dipaksa, ada ideologi, akhirnya menjadi luar biasa. Sekarang pengrajin batik mereka sudah sejahtera karena ada pangsa pasar yang terjamin, bahkan kemudian kualitasnya membaik, meningkat karena mereka juga berinovasi, berkreasi, sehingga mereka juga tidak kalah bersaing di pasar luar. Nah, kerajinan di Sukarno pun seperti itu, dimulai dari Sukarno dulu. Apa-apa yang bisa kita jadikan akses untuk harus kita pakai, harus kita konsumsi ini, gitu. Harus kita konsumsi. Tadi anak sekolah diajak prakaryanya adalah agel, kemudian dipakai sendiri. Jadi setelah jadi dipakai sendiri. Ini kan akan terbawa dalam memori anak itu. Anak itu akan memakai, kemudian dia akan, oh ya aku pernah bikin ini. Dilalah suatu saat dia jadi regenerasi panjenengan, dia bisa berinovasi dengan kesan pertama ketika dia membuat dan kemudian dia pakai sendiri. Ini akan berbeda. Kemudian tadi souvenir manten, kalau ada masyarakat di sini, pakai. Akses lain silakan berkreasi. Yang penting kita bangga dulu dengan produk kita, supaya itu akan menjadi satu ciri khas. Oh, Sukarno itu bangga loh dengan produknya dia, bangga loh. Nah, kemudian yakinlah nanti pengrajin akan meningkat karena dia ada akses pasar yang tetap. Jadi manifestasi bela beli Kulon Progo itu di semua level dijalankan. Bela beli Sukarno. Nanti kalau di Kapanewon bela beli Sentolo ya, masuk Sentolo. Itu kan juga Kulon Progo. Jadi nggak usah tinggi-tinggi yang Kulon Progo. Bahkan waktu itu Kokap itu aja bikin batik. Silahkan akses ke Panewu mewajibkan untuk batiknya Kulon Progo geblek renteng buatan Kokap. Nggak apa-apa. Jadi dia bikin batik geblek renteng karena memang kebijakannya geblek renteng dan buatan Kokap, buatan Kulon Progo dan lokasinya di Kokap karena ada pengrajin di sana. Jadi itu kemudian ya ini juga kebijakan. Nah ini kita masuk ke slide 10, Mbak. Kebijakan meningkatkan kapasitas dan kompetensi IKM, kemudian mendorong pemanfaatan teknologi produksi, mendorong pengembangan diversifikasi produk. Nah itu diversifikasi produk itu akan kita lihat pasarnya sukanya apa gitu. Ya sekarang interior itu ibu-ibu senangnya ya era pandemi ini kan bebenah rumah. Nah bagaimana interior itu juga bisa terakses secara tren karena memang kebutuhan masyarakat untuk membenahi interior rumah itu sekarang sangat tinggi dengan kondisi orang lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Nah seperti kap ini yang saya kap ini kalau dibuat kebijakan setiap rumah di Sukarno terasnya pakai kap ini kan keren ini. Ya nggak apa-apa, asal harganya wajar. Jadi kita paksa dulu masyarakat kita untuk kita bangga dengan produk kita. Insya Allah itu menjadi ciri khas malahan. Oh kalau ke Sukarno itu pasti yang ada kapnya itu loh gitu. Jadi sekali lagi meniru keberhasilan konsep bela beli.
konsep bela beli itu kebanggaan menggunakan diri sendiri. Kemudian mendorong penerapan standar mutu produk ini tentu dengan sendirinya ketika pasar membutuhkan ini kita harus memacu untuk bisa standarnya menyesuaikan dengan mutu produk. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi baik berkaitan dengan produksi produk maupun promosi digital marketing atau online. Ini yang nanti Mas Arya mungkin banyak lebih menyampaikan ya. Jadi saya melihat fenomena digital marketing ini, fenomena marketing online ini yang kemudian merubuhkan department store, merubuhkan mall. Kebayang nggak? Semut itu ibaratnya semut-semut kecil ngerikiti gajah. Semut-semut kecil, mau nggak Pak Lurah? Semut-semut kecil itu siapa? Semut-semut kecil itu. Oh, jauh gitu. Karena bagi-bagi. Monggo Pak Lurah. Ya. Saya tanya sekarang, analogi semut kecil merubuhkan gajah itu semut kecilnya siapa? Marketplace. Lebih kecil lagi siapa? Online shop atau digital marketing yang menggunakan WA, menggunakan IG, menggunakan FB. Itu dalamnya siapa? Mak berdaster. Betul nggak? Mak berdaster yang renteng kiri belok kanan. Yang kalau diamuk, tambah ngamuk. Rawon polisi so. Nah, dan kalau emak sudah ngamuk, malah panas ngamuk. Gitu ya. Nanti ngerasa jadi emak kan. Gitu. Nah, itu yang mengalahkan justru semut-semut kecil seperti itu yang secara masif ngerikiti dengan apa? Tiap hari kita diserbu. Buka ini mau buka FB, metune dodolan. Buka IG, metune dodolan. Buka WA status, metune dodolan. Kabeh dodolan. Nek diserbu ono kowe ora ono iwak sing mlebu. Ya lho gayane ya aku ora boros. Boros ning sesuk. Tapi ya jajal ya. Tak tuku ya. Jajal. Gayane ngono dadi tuku tumak. Saya digoleki itu tumak. Nek tuku kapok rampung. Nah, untuk kuman itu merawat pelanggan. Jadi kita harus bisa merawat pelanggan. Karena yang digoleki tuman, bukan kapok. Nek tuman itu dia bisa luar biasa jadi endorse. Ya toh, saya tuman, saya pakai. Orang akan bertanya, saya update status, itu foto apik lambimu. Jadilah endorse. Saya pakai di grup saya komen, jadilah endorse. Tanpa sadar, karena kita bangga. Tapi kalau kapok, ya wes rampung. Bahkan mungkin dihujat. Karena netizen itu maha pintar, maha cerdas, maha kejam juga. Ya, jadi itu tadi yang ngerikiti masif itu yang kita cari. Karena yang ngerikiti masif itu nggak gentar dan gencar. Dia nggak lihat gajah gedenya, tapi dia lihat demokrasi. Karena apa? Gajah besar itu ibaratnya roti besar. Itu isinya kan serbuk-serbuk. Roti besar itu jangan dilihat besar ya, tapi dilihat serbuknya itu yang bisa dikrikiti demokrasi rubuh. Maka ada kabar mal tutup, kabar itu karena apa? Nggak ada yang tuku. Padahal biaya operasional mereka luar biasa. Bayar karyawan, bayar pajak, bayar operasional listrik dan lain sebagainya. Jadi misalnya baju itu ditulis 200.000, aslinya mungkin 75.000, 100 atau bahkan itu oleh marketing online bisa dijual segitu murah. Jadi dengan baju yang sama bisa dijual murah karena nggak ada biaya pasti, nggak ada biaya karyawan, nggak ada biaya operasional, dan bisa tinggal turun. Nah, marketingnya tinggal turun, besok lagi tinggal dilihat. Oh ada yang pesan, langsung tidak lanjutin. 24 jam tak karepe pengen delok HP, tak karepe pengen dodolan. Tapi ya tetap dibutuhkan fast respon. Harus respon cepat karena pelanggan juga nggak mau hari ini tanya besok baru dijawab. Wes megah boleh dianeh. Gampang kok, pelanggan itu gampang pindah ke lain hati. Jadi kita harus bisa merawat hatinya pelanggan. Nah itu fenomena itu yang harus kita sadarkan bersama-sama. Jadilah semut-semut kecil. Semut-semut kecil yang tidak berpikir gajalnya gede banget, tapi bagaimana ngerikiti.
bagaimana Le Tekun melakukan itu dengan berbagai upaya, apalagi